Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Nah, kali ini yang mau saya bahas bukan dari buku kalian ya, tetapi dari soal kiriman salah satu siswa kelas 9 yang ada di grup belajar saya. Ini membahas tentang kesebangunan segitiga atau kesebangunan khusus segitiga siku-siku. Nah, ini sering banget soal seperti ini sering banget keluar di ujian. Yuk kita kerjakan ya. Nanti di sini ada 3 soal. Langsung ini dia soal yang pertama. Segitiga ABC, siku-siku di A, kemudian ada garis AD tegak lurus dengan BC. Nih, tanda tegak lurusnya dia membentuk sudut 90 atau siku-siku. Kemudian diketahui panjang BD 4. Kita tulis di sini 4. Kemudian panjang BC 9. BC itu dari B ke C, ya. 9. Berarti karena ini sudah ada 4, maka dari D ke C sisanya ya, yaitu 5. Kan gitu. BC kan 9. Berarti CD hanya 5. Kemudian DB 4. Ini kalau ditotal kan 5 tambah 4 benar ya, 9. Oke, yang ditanya A, tentukan panjang AD ini, panjang AB yang sini, kemudian panjang AC yang ini. Oke, caranya begini langsung aja ya. Untuk menjawab pertanyaan yang A, AD sama dengan AD itu ini. Nah, cara mengerjakannya begini. Kak Sari menghafalkannya begini. Jadi langsung seret, kemudian menyebar. Seret, seret gitu ya. Jadi kalau yang ditanya AD, mengerjakannya AD kuadrat, memang ada kuadratnya ya, sama dengan DB dikali DC atau CD. Nah, hurufnya boleh lah ya bolak-balik, kan kita ini masih belajar. Yang penting jawabnya benar. Saya ulang, AD kuadrat itu sama dengan DB dikali DC ya, atau CD. Berarti sama dengan berapa? 4 dikali 5. Gini, sama dengan berapa 4 kali 5? 20. Nah, AD kuadrat sama dengan 20. Yang diminta kan AD saja. Berarti ya akar 20. Sebenarnya ini sudah selesai. Jadi panjang AD adalah akar 20 cm. Tapi kalau mau dirubah bentuk, disederhanakan boleh banget ya. Akar 20 itu kan adalah 4 kali 5 ya. Nah, akar 4 kan 2, berarti 2. Akar 5 tetap akar 5. Gini, 2 akar 5 cm. Selesai. Ini dia untuk menjawab yang panjangnya AD. Sekarang panjang AB. AB sama dengan, nah, untuk menghafalkannya ini, AB ini Kak Sari hapus dulu ya, sebentar. Untuk yang AB, pensilnya nanti jangan diangkat. Gini caranya, AB kuadrat sama dengan BD, nah dilanjutkan gitu loh, dikali dengan BC. Jadi tidak diangkat pensilnya ya, dari AB ini, biar kita nggak bingung langsung, dari titik sini langsung bablas atau diteruskan ke BD. Setelah itu baru yang panjangnya, BC. Oke, saya tulis AB kuadrat sama dengan BD dikali BC ya. Sama dengan BD-nya kan 4, BC-nya adalah ini 4 tambah 5, BC-nya 9. Nah, gitu. Sama dengan 4 kali 9 36. AB kuadrat sama dengan 36. Berarti AB saja berapa dong? Akar 36. Akar 36 adalah 6. Satuannya cm. Udah ketemu yang AB. Nah, sekarang kita mau mencari panjang AC. Ini Kak Sari ajarin lagi triknya, dihapus dulu aja ya. Untuk AC caranya juga gitu, pensilnya jangan diangkat nanti. AC kuadrat sama dengan ini, CD dikali dengan CB. Gitu, gampang kan ya? Kita tulis yang C. AC kuadrat sama dengan CD kali CB atau BC, sama aja ya, sama dengan CD-nya 5 dikali CB 9. Nah, sama dengan 45. Berarti AC-nya saja adalah akar 45. Kita rubah bentuk menjadi lebih sederhana ya. Akar 45 itu kan 9 dikali 5 ya. Nah, akar 9 berapa? 3. Akar 5 tetap akar 5. Berarti gini, cm. Sudah selesai. Bisa ya? Yuk kita masuk ke soal yang kedua.
Di soal yang kedua, ini masih segitiga siku-siku PQR, karena ini kan pembahasannya tentang segitiga khusus siku-siku ya, kesebangunan di segitiga siku-siku. Nah, di sini PQR siku-siku di Q, kemudian ada garis QS membentuk siku-siku di sini di S. Berarti dia garis QS ini tegak lurus dengan PR. Yang diketahui panjang PQ-nya 6, panjang QR-nya 8. Yang ditanyakan panjang RS dan QS. Oke, kita kerjakan. Langkah pertama, tentukan dulu panjang PR. Ini kan sebuah segitiga siku-siku biasa aja. PQ-nya 6, QR-nya 8. Berarti kan PR bisa dicari ya. Panjang PR sama dengan akar PQ kuadrat ditambah QR kuadrat. Ya, sama dengan akar PQ-nya berapa? 6. Berarti 6 kuadrat ditambah QR-nya 8 kuadrat gitu. Sama dengan akar berapa ini? 6 kuadrat 36, 8 kuadrat 64. 36 tambah 64 kan 100. Berarti akar 100. Akar 100 adalah 10. Sudah ketemu yang PR-nya 10 cm. Kita tulis di sini. PR ya 10 cm, nggak usah dikasih satuan nggak apa-apa, biar lebih ringkas kita menghitungnya. Nah, dari sini kita mulai menggunakan rumus seperti soal yang di nomor 1 tadi. Perhatikan baik-baik ya. Misalnya kita mau menghitung panjangnya RS dulu ya, yang RS dulu. RS itu ini. Nah, seperti di nomor 1 tadi, lihat ya, jika kita ingin menentukan panjangnya QR, itu sama dengan RS dikali RP. Masih ingat nggak? Jadi nggak diangkat kan ya pensilnya. QR sama dengan RS kali RP. Nah, kita masukkan ke situ, nanti akan ketemu nilai RS-nya. Ini QR kuadrat sama dengan RS kali RP atau PR sama aja ya. Nah, QR kan sudah ada angkanya 8. Berarti 8 kuadrat sama dengan RS-nya belum diketahui ya. Tulis lagi RS dikali PR atau RP. Sudah ada ini 10. Kita hitung 8 kuadrat adalah 64 sama dengan RS dikali 10. Berarti kalau mau mencari nilai RS-nya saja ya 64 diapakan dengan 10-nya? Dibagi ya. 64 dibagi 10. Berarti nilai RS sudah ketemu 6,4 cm. Ini nilai RS-nya ya. Tulis di sini 6,4 cm. Nah, kalau RS sudah ketemu 6,4, berarti kita bisa menghitung panjangnya SP atau PS. Kan totalnya 10. Sudah ada 6,4. Berarti sisanya ya, tinggal 10 dikurangi 6,4. 10 dikurangi 6,4 adalah 3,6. Ini panjangnya PS. Nah, kalau panjangnya PS sudah kita ketahui, kita bisa menghitung panjangnya QS ya. Caranya gini, QS tadi rumusnya masih ingat? Perlu Kak Sari hapus ya, sebentar. Caranya gini, QS kuadrat sama dengan SP dikali SR ya. Masih ingat kan ya? QS kuadrat sama dengan SP dikali SR, menyebar. Nah, ini kita catat aja. Berarti QS kuadrat sama dengan SP kali SR. QS-nya kan yang memang yang dicari. Berarti QS kuadrat sama dengan SP-nya berapa? 3,6. SR-nya 6,4 gini ya. Berarti QS kuadrat sama dengan kita hitung biasa 3,6 dikali 6,4. Sini ya. 3664. 6 kali 4 24. 3 kali 4 12 tambah 2 14. 6 kali 6 36. 3 kali 6 18 tambah 3 21 ya, ditambah ini 4 tambah 6 10, 1 tambah 1 tambah 1 3, sini 2 nya turun, di sini ada koma, ini juga koma, berarti 1 2 desimal ya, 1 2, berarti 230,04. Ini adalah GS kuadrat. Berarti kalau GS saja ya tinggal ditarik akarnya. Akar 23,04 sama dengan berapa? Berapa caranya gini? Yang
mau belajar cara menarik akar ya. 23,04. 23. Berapa kuadrat yang mendekati 23? Kan kalau 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Berarti nggak boleh pakai 5 kuadrat. Bolehnya pakai 4 kuadrat. Gini. Kemudian 4. Berapa kuadrat yang ada hasilnya 4? Kan bisa 2 kuadrat atau bisa juga 8 kuadrat. Karena 8 kuadrat juga kan nanti ada hasilnya 4 di belakangnya ya. Berarti kemungkinannya kalau enggak 4,2 ya 4,8 gitu ya. Tinggal dicek aja 42 kali 42 atau 48 dikali 48 yang hasilnya 2304. Nah, dan ternyata setelah dicek hasilnya adalah 8 yang lebih tepat ya. Jadi akar 23,04 adalah 4,8. Satuannya cm. Kenapa di sini ada satuan? Karena sebenarnya di soal aslinya ini adalah 6 cm, di sini 8 cm. Kasar itu paling suka kalau belajar di sini nggak usah dikasih satuan gitu, biar tidak membingungkan, hanya angka-angkanya saja ya. Nah, untuk yang mau belajar cara menarik akar kalau masih bingung atau tentang ngitung ini juga, kalau ada yang masih bingung boleh tanya di WA-nya Kak Sari ya, di 081 456 10 9870. Insya Allah kalau Kak Sari punya ilmunya akan Kak Sari bantu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini soal ketiga ya, soal terakhir. Di sini diketahui gambarnya seperti ini, segitiga ABC, lalu ada lagi segitiga BDE ya. Oke. Kemudian di sini ada titik F. Nah, jika panjang AB, ini panjang AB adalah 10 cm, AD 6 cm, ini AF 5 cm, DF 8 cm. A, buktikan segitiga ADF yang kecil ini sebangun, ini lambang sebangun ya, dengan segitiga EDB. EDB. Oke, yang B, tentukan panjang DE, mana DE? Ini, garis ini DE, dan BC, garis yang ini. Dan sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, kita kerjakan. Langkah paling mudah untuk membuktikan dua segitiga yang sebangun itu, ya kita gambar ulang ya. Di sini kan yang mau dibuktikan adalah segitiga ADF yang kecil. Kita gambar di sini, kecil aja, kurang lebih kayak dia lah ya kecilnya gitu. Nah, oke, kasih nama siku-sikunya di A ya, ini A, kemudian di sini D, di sininya F. Nah, dengan segitiga yang lebih besarnya, EDB, siku-siku di E, tapi menggambarnya seperti ini posisinya ya. Di sini kan masih terbolak-balik gitu ya, terrotasi. Nah, sekarang kita bikin gambar posisinya seperti yang di atas itu, tapi lebih besar dikit, gini. Penting untuk meletakkan nama-nama sudutnya ya. Di sini siku-sikunya di E. Oke, simpen siku-sikunya di E. Ini udah pasti benar. Kemudian dari ADF dengan BDE ini tadi, kan yang berhimpit sudutnya adalah D. Berarti kalau di sini D-nya posisinya di sebelah sini, nah punya dia juga D-nya di sebelah sini gitu. Sehingga ini adalah sisanya ya. Berarti ini apa? B. Kan EDB ya. EDB, ADF. Nah, ini ADF. Paham? Jadi merotasi segitiga ini memudahkan sekali untuk kita menghitung atau melakukan pembuktian. Nah, sekarang untuk membuktikannya sudah mudah kalau seperti ini. Ingat saja bahwa ini ada di buku kalian ya, ketentuan dua segitiga yang sebangun. Kak Sari tunjukkan. Nah, ini ada di buku kalian di halaman 249 ya, syarat dua segitiga sebangun. Yang pertama, ini dua segitiga sebangun jika memenuhi salah satu kondisi berikut. Jadi ada dua. Kalau terpenuhi salah satu aja itu sudah sebangun. Yang pertama, perbandingannya ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama. Oke. Nah, yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini yang mau Kasari garis bawahi ya. Dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini sesuai dengan gambar kita tadi. Dua pasang sudut yang bersesuaiannya sama besar yang mana? Ya ini, sudut D dengan sudut D karena berhimpit kan di gambarnya, dan sudut A dengan sudut E karena sama-sama 90 derajat, ada tandanya gitu. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang A begini. Segitiga ADF
sebangun dengan segitiga EDB karena memenuhi syarat kesebangunan dua segitiga, yaitu sudut yang bersesuaian atau yaitu ada dua pasang sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sebutkan sudutnya apa saja. Sudut ADF ini sama besar dengan sudut EDB. Alasannya apa? Karena berhimpit. Nah, di gambar aslinya kan memang berhimpit ya. Sudut yang berhimpit besarnya pasti sama. Yang kedua, yang ini. Sudut FAD sama besar dengan sudut BED. Alasannya apa? Karena kedua sudut tersebut adalah sudut siku-siku. Pasti sama besar kan? Sudut siku-siku sama-sama 90 derajat. Begini cara menjawab soal yang A. Nah, sekarang kita mau masuk menjawab soal yang B. Tentukan panjang DE dan BC dan sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. DE itu sebelah sini ya, DE, kemudian BC. Nah, berarti ini menggunakan segitiga EBD dan segitiga ABC ya. EBD ini siku-sikunya di E, kemudian BAC siku-sikunya di A. Untuk memudahkan, sekali lagi harus digambar ulang, oke? Nah, dan menggambar ulangnya juga sebaiknya posisinya atau bentuknya kurang lebih sama gitu ya. Jadi kalau siku-sikunya di sini, ini juga ngikut siku-sikunya di sini. Nah, sekarang hal yang penting lagi menempatkan nama-nama sudutnya ya. Kasari ini yang tidak Kasari rubah adalah segitiga EBD. Berarti ini siku-siku di E, ini B, ini D. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kan segitiganya BAC ya. Siku-siku di mana? Di A. Simpan dulu di sini. Pasti benar di A-nya. Kemudian B-nya di sebelah sini ya. B-nya berhimpit kan? Nah, kalau ini B-nya sebelah sini, ini juga di sebelah sini ya. Kemudian satunya lagi sudut apa? C. Nah, C-nya di sini. Gini. Nah, gitu. Paham nggak? Jadi cek lagi ya untuk segitiga BED ya, siku-siku di E. Oke, ini BED, dah benar BED. Nah, sekarang untuk segitiga satu lagi, segitiga BAC, siku-sikunya di A. Ini di A, B-nya di sebelah sini ya. Ini di C-nya sebelah sini. Oke. Nah, sekarang tinggal kita kasih angka-angkanya. Tadi kan diketahui dua segitiga ini sebangun. Nah, data-data angka-angka ini kita masukkan ke gambar yang baru kita ini aja. AB 10. AB mana? AB ini ya, 10. Kemudian ada lagi AD 6. AD cari. Ini AD 6. Ada lagi AF 5. Ini AF 5. DF 8. Ini DF 8 ketemu. Ada lagi enggak? Nih. Belum ya, ini BE belum, BD juga belum. Nah, ini yang kita cari. Ada satu lagi ini AB, kalau di sini AB 10 kemudian AD 6 ya, berarti kita punya panjang BD. Panjang BD adalah 10 tambah 6. Yeay, ketemu panjang BD. Berarti berapa? 16. Nah, kita penuhin dulu yang segitiga ini. Tadi kan katanya dua segitiga ini sebangun. Berarti perbandingan sisi-sisinya sama. Perhatikan. Ini kan sisi miring 8. Sisi miring yang di sini 16. Jadi perbandingannya adalah 8 banding 16. Nanti harus sama dengan yang ini. 5 banding EB gitu. 5 banding EB. Harus sama dengan lagi 6 banding ED. 6 banding ED. Nah, kita cari satu persatu ya. Kita mau mencari nilai EB dulu. Ini kita pakai persamaan yang ini, kita kali silang ya.
Berarti 8 dikali EB itu sama dengan 16 dikali 5. Sehingga EB-nya saja adalah 16 dikali 5, terus dibagi 8. Sama dengan berapa? 16 dibagi 8 kan 2. 2 dikali 5, 10. Udah ketemu panjang EB 10. Sekarang kita mau mencari panjangnya ED. Menggunakan persamaan ini. 8/16 sama dengan 6 per ED. Di sini ya. 8/16 sama dengan 6 per ED. Caranya seperti tadi, kali silang ya. Berarti 8 kali ED sama dengan 16 kali 6. ED-nya saja ya tinggal 16 dikali 6 dibagi dengan 8 ya, sama dengan ini 16 bagi 8 lagi 2. 2 dikali 6 12. Dah ketemu lagi ED 12. Nah, ini kan semua sudah terjawab. Kita pindahkan di sini yang diketahui. BD 16. Nah, ini juga BD. Berarti sama, ini juga 16. Kemudian mana lagi? EB. EB 10. Ini dia EB 10. Udah. Nah, kalau sekilas sekarang kita lihat di sini panjang EB 10. Nah, panjang AB juga 10. Oh, berarti ini kemungkinan adalah dua segitiga yang kongruen. Kenapa? Karena panjang sisi yang bersesuaiannya sama dan juga sudut-sudut yang bersesuaiannya sama. Ini sudut E sama besar dengan sudut A. Berarti kalau BE 10, BA juga 10, maka kalau BD 16, BC berapa? Sama, juga 16 ya. Kemudian mana lagi? Sekarang DE sama AC. Cari dulu di sini DE. Ini ada DE 12. Berarti AC berapa? Ya 12 juga. Berarti sudah terjawab untuk kita ya. Di sini kita diminta menentukan panjang DE. Maka panjang DE sama dengan 12 cm ya, satuannya cm, dan panjang BC ini BC sama dengan 16 cm. Pertanyaan yang lain, sebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya ini, BD bersesuaian dengan BC. Tulis ya, BD dan BC. Lagi yang bersesuaian mana? BE dengan BA. Satu lagi, ED dengan AC. Sudah, gitu. Ini adalah sisi-sisi yang bersesuaian. Oke, demikian ya. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan telaten, sabar belajarnya supaya ilmunya mancep, dapat. Karena nanti di SMA juga masih kepake terus ya ilmu-ilmu kayak gini ya. Apalagi nanti yang kuliahnya mau di bidang eksak atau di jurusan IPA gitu ya. Oke, sekian dulu dari Kak Sari. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.